Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Siagian dengan NIM G1S1. Saat ini saya masih kerja saya untuk mata kuliah kimia analitik ada materi titrasi kompleks simetri, di mana materi ini saya akan berdiskusi dengan kelompok saya, yaitu kelompok 4. Setelah mendapatkan materi, hal pertama yang saya lakukan adalah buka ChatGPT, referensi jurnal internasional untuk materi titrasi yang farmasi. Kemudian, ChatGPT memberikan saya sebuah referensi jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Concept Analysis atau GPBA, di mana jurnal ini khusus membahas aplikasi analitik dalam farmasi, yaitu metode yang divalidasi untuk persediaan obat. Setelah mendapatkan jurnal sebagai pedoman, saya kemudian bertanya kepada ChatGPT, sekiranya rumusan masalah apa yang dapat kita angkat dari jurnal internasional tersebut. Kemudian ChatGPT merekomendasikan beberapa rumusan masalah untuk kita bahas, yaitu kurang lebih ada 5 rumusan masalah. Dan saya merasa tertarik untuk membahas rumusan masalah nomor 3, yaitu apa tantangan utama dalam penerapan titrasi kompleks simetri untuk sediaan farmasi yang kompleks, misalnya dengan eksipien yang mengganggu pengikatan EDTA dan bagaimana strategi validasi dapat mengatasinya, di mana rumah terakreditasi dengan SGRT1 di Stimabo. Setelah mendapatkan rumusan masalah, yaitu apa tantangan utama dalam penerapan titrasi kompleks simetri untuk sediaan informasi yang kompleks, misalnya adanya eksipien yang dapat mengganggu pengikatan ETA dan bagaimana strategi validasi dapat mengatasinya, saya kemudian bertanya kembali kepada ChatGPT, sekiranya referensi jurnal apa yang relevan untuk membahas rumusan masalah tersebut. Kemudian, ChatGPT merekomendasikan sebuah jurnal, dan saya mengangkatnya, yaitu jurnal yang pertama dengan judul Journal of Pharmaceutical dan Biomedical Analysis GPBA Elsevier 1, di mana pada jurnal ini dibahas bahan natrium etium 0,01 mol dan hidrosignafol biru digunakan sebagai indikator. Warnanya berubah dari merah muda menjadi biru pada pH 10 pada titik akhir titrasi. Metode ini telah divalidasi untuk linearitas, presisi, dan akurasi ECH, di mana hasil yang terdapat pada jurnal ini menyebutkan bahwa linearitas metode volumetrik ditentukan melalui analisis 6 replikasi pada konsentrasi analit 80%, 100%, dan 120%, serta 3 replikasi pada konsentrasi analit 90% dan 110%. Kurva kalibrasi bersifat linear dengan jari-jari 0,998. Presisi metode pengujian dievaluasi dengan melakukan 6 pengujian independen terhadap obat dalam jumlah besar. Dan presisi antara juga diverifikasi menggunakan analisis yang berbeda dan hari yang berbeda di laboratorium yang sama. Akurasi atau recovery rata-rata 99% dan presisi dinyatakan memuaskan. Selain itu, saya juga mengambil poin-poin penting dari jurnal ini dengan bertanya langsung kepada ChatGPT, dan kemudian ChatGPT memberikan poin-poin penting di mana titrasi kompleks simetri adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam larutan dengan membentuk kompleks stabil antara ion logam dan ligan. Poin penting yang dapat kita angkat yaitu yang pertama, regen utama atau ETCA atau etilen diamin tetraasetat adalah ligan heksaen yang karena membentuk kompleks stabil dengan hampir semua ion logam. Poin yang kedua yaitu prinsip dasar, yaitu ion logam bereaksi dengan eta dalam rasio stokiometri tertentu membentuk kompleks tak berwarna atau berwarna tergantung indikator yang digunakan. Poin yang ketiga yaitu indikator yang digunakan. Menggunakan indikator metalochromi seperti Erychrome Black Tea atau EBT untuk magnesium 2+ dan kalsium 2+. Indikator ini berubah warna saat ion logam bebas bereaksi dengan EDTA. Poin yang keempat yaitu
pH berpengaruh besar karena kestabilan kompleks logam EDTA tergantung pH. Maka buffer biasanya NH4OH NH4Cl digunakan untuk menjaga pH pada kondisi optimal, yaitu pH 10 untuk kalsium 2+ dan magnesium 2+. Poin yang kelima yaitu aplikasi yang digunakan dalam analisis air, makanan, logam berat, industri farmasi, dan lingkungan untuk mengatur kadar ion logam seperti Ca2+, Mg2+, Fe3+, Zn2+, dan lain-lain. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis juga membahas bahwa zat besi adalah mineral yang secara alami terdapat dalam bahan makanan, ditambahkan ke beberapa produk makanan dan tersedia sebagai suplemen makanan. Zat besi merupakan komponen penting hemoglobin, protein eritrosit atau sel darah merah yang mentransfer oksigen dari paru-paru ke jaringan. Sebagai komponen mioglobin, protein lain juga menyediakan oksigen. Zat besi mendukung metabolisme otot dan jaringan ikat yang sehat. Zat besi juga diperlukan untuk pertumbuhan fisik, perkembangan neurologis, fungsi seluler, dan sintesis beberapa hormon. Sebagai hasil dan pembahasan, dijelaskan bahwa titrasi ion logam, titrasi kompleksiometri ion logam berfungsi sebagai ion logam dalam konsentrasi milimol. Zat yang memiliki pasangan elektron bebas, misalnya pada atom, NOS, dan molekul, mampu memenuhi bilangan koordinasi ion logam. Ion logam dalam kasus ini, ion besi 3 adalah asam Lewis atau asektor pasangan elektron. Dan zat yang kompleksnya adalah basa Lewis atau donor pasangan elektron. Biasanya hasil interaksi keduanya adalah kelat yang sangat stabil. Zat pengkompleks adalah zat organik yang memiliki 2 atau lebih gugus yang mampu berikatan dengan ion logam, membentuk kelat. Jenis titrasi ini disebut titrasi kilometri, yang merupakan jenis khusus titrasi kompleksiometri. Terdapat 6 gugus ikatan dalam molekul EDTA. EDTA dilambangkan dengan simbol H4Y. 4 hidrogen dalam rumus tersebut merujuk pada 4 hidrogen atom 4 gugus karboksil. Setelah membaca dari jurnal tersebut, saya kemudian menyimpulkan beberapa jawaban rumusan, ditambah dengan referensi jurnal internasional yang relevan. Karena menurut saya, jurnal yang direkomendasikan ChatGPT masih kurang untuk membahas rumusan masalah kita tersebut. Maka, saya kemudian mendapatkan jawaban yaitu, dari rumusan masalah, apa tantangan utama dalam penerapan titrasi kompleksometri untuk sediaan farmasi yang kompleks, misalnya adanya eksipien yang dapat mengganggu pengikatan EDTA, dan bagaimana strategi validasi dapat mengatasinya. Maka jawaban yang pertama yang saya dapatkan dari jurnal lain adalah yang pertama, interaktif dan eksipien. Eksipien seperti surfaktan, gula, pigmen, atau bahan pembantu lainnya dapat berikatan dengan ion logam atau ligan EDTA, menyebabkan kompetisi, penurunan kecepatan reaksi, atau endpoint yang tidak tajam. Contohnya yaitu, dalam sediaan kompleks biasanya ada ion logam selain target, atau bahan pengotor, misalnya matriks, yang mempengaruhi elektrolitik atau chelasi. Poin yang kedua yaitu pengaruh pH dan kondisi larutan, di mana pH mempengaruhi stabilitas kompleks logam EDTA dan ikatan indikator. Jika pH tidak optimal, EDTA mungkin tidak efektif mengikat ion logam tertentu, di mana buffer yang stabil diperlukan untuk menjaga pH selama interaksi. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan indikator yang sesuai dan selektif. Indikator metalokromik harus mampu menunjukkan perubahan warna jelas pada titik ekuivalen tanpa terpengaruh oleh warna latar atau eksipien. Beberapa indikator lebih peka terhadap kehadiran ion pengganggu. Poin yang keempat yaitu validasi metode, di mana validasi menurut guideline internasional seperti ICH atau USP, linearitas, akurasi, persen recovery, presisi atau intra-interday, limit deteksi dan kuantifikasi, dan robustness. Uji recovery dengan speaking eksipien yang umum dalam formulasi farmasi untuk melihat seberapa banyak gangguan. Poin yang kelima yaitu strategi mitigasi interferensi, di mana penggunaan masking agents, senyawa yang mengikat ion pengganggu sehingga tidak bereaksi dengan EDTA. Perlakuan sampel, pemurnian, filtrasi, penghilangan eksipien yang mengganggu. Pemilihan metode indirect atau back titrasi, bila metode langsung tidak memberi hasil yang baik. Poin yang keenam yaitu pengujian robustness dan kondisi operasional, yaitu memeriksa pengaruh variabel seperti suhu, kecepatan, penambahan titran, waktu tunggu, dan endpoint versus pemadukan. Melakukan uji ketahanan terhadap variasi kecil dalam komposisi sampel atau eksipien.
Dan poin yang terakhir untuk menjawab perumusan masalah kita adalah dokumentasi dan standarisasi prosedur, di mana SOP yang jelas untuk penimbangan persiapan larutan pengaturan kondisi titrasi, dan dokumentasi detail untuk volume, pH, waktu, dan indikator back excipient, di mana jawaban untuk rumusan masalah ini saya angkat langsung dari beberapa sumber, di mana dapat kita lihat bahwa sumber ini telah saya cakup di bagian terakhir, dan kita dapat menyimpulkan kesimpulan, yaitu titrasi kompleksometri merupakan metode analisis kuantitatif yang efektif untuk penentuan kadar ion logam dalam sediaan farmasi. Namun, penerapannya pada sediaan kompleks menghadapi tantangan utama berupa adanya eksipien yang dapat mengganggu proses pengikatan ion logam. Gangguan ini dapat menyebabkan hasil dan yang tidak jelas. Mengatasi strategi yang sangat penting, termasuk penggunaan matching agents, pemilihan indikator selektif yang optimal, validasi parameter seperti akurasi, linearitas, dan robustness. Pendekatan ini, metode titrasi dapat diandalkan ujian mutu studi kompleks. Selamat, aku belum merasa lama. Enggak masalah, kan? Silakan. Enggak, ini dokternya.